dulu, ini pemburu tajil atau pemburu pahala? Pemburu tajil ini. Pasti kan dari masjid ke masjid. Iya. Kalau kita senyum sama istri orang pahala. Bahaya, bukan pahala. Beribadah tanpa mengetahui apa itu pahala, itu bagaikan seperti naik angkot tanpa tujuan. Saya kira-kira di hidup saya banyak nih pahala. Karena sering berbuat baik. Waduh, Gila, mantap ya kan? mantap dong. Keren. Banyak nih saya pahalanya. Ci, Ini kan- dinyangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami Kenyet Fangajian di acara Kenyet Fangajian ngaji yang fun di bulan Ramadan. Tema kali ini di opening statement ada pengantar tentang seringnya kita mendengar kata pahala tapi jarang benar-benar memahaminya. Tanpa basa-basi kita ngobrol dulu aja. Berarti sekarang bukan tanpa basa-basi, dengan basa-basi kita basa-basi dulu aja, Pik. Jadi pahala itu apa, men? Nah itu makanya kan kadang-kadang kita teh gini, Pik, berbuat baik ya. Kamu kemarin udah ngapain? Saya udah nyumbang ke masjid berapa juta? 10 juta. Saya mau nyari pahala nih, gue nyari pahala. Nah itu menurut ente gitu, itu dapat pahala nggak sih? Kalau diomong-omongin gitu Kalau kebaikan diomongin kita mah kayaknya kurang baik ya. kurang baik ya. Kurang baik. Malah jatuhnya bukan jadi pahala ya. Jadinya apa? Jadinya ria. Ria. Ya mungkin ya ke sana arahnya ya. Jadi lebih baik kalau kita mengejar pahala mending tidak terlihat sama orang sama sekali. Sebaik-baiknya pahala. Coba kebaikan apa saja yang pernah kamu lakukan? Ngasih kamu minum, baik. Itu kebaikan kan? Baik kan dong. Ada pahala di dalamnya. Insya Allah. Insya Allah ya. Ridho mah ya. Berarti hal yang terkecil aja memberikan minum saja itu Betul. udah ada pahala ya. Tapi lebih jelas lagi sih mending kita undang narasumber lah. Iyalah. Soalnya kalau kita ngebahas masalah pahala kan ini complicated ya. Anjay. Iya complicated karena takutnya kita dengan ngobrol gini aja kita jadi nggak jadi pahala Iya. gitu kan. Takutnya ini jadi pahala atau tidak kan tidak tahu. Kita bahas aja seperti biasa Ustadz yang sudah tidak asing lagi ya. Ada Ustadz Walid. Ustadz Oh bukan dong. Kan Ustaz Dino. Ustadz Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Wah ini Assalamualaikum, Pak. nggak asing saya nih. Nggak asing saya nih. Assalamualaikum, Pak. Janggutnya hilang. Nggak asing nih ngelihat. Janggutnya rontok. Kemana nih janggut? Dikurut janggut? dulu sih kemarin. Dikurut. Iya. Berarti ganti nama sekarang bukan Walid lagi bukan? Iya, ya? walad. Walad. Walad Dolid. Aduh. Assalamualaikum Ustadz Dino. Waduh. Belum jadi ustadz, Masya Allah. Lagi beli batagor Ini baru tadi. berapa kali episode tapi udah kita kasih gelar Ustadz. Allah. Oh iya, Ustaz. Wah, Ustadz Nino. Kalau Apa kabar setelah berepisode-episode dan baru mampir lagi ke sini? Waduh, luar biasa ya. Kangen lah intinya. Kangen lah ya. Kangen lah sama Nah selama kemarin tidak mampir ke sini, coba di ini diundang, kebetulan diundang di yang lain. Lagi dipakai sibuk sama tur. Allah. Gitu. Marema ya. Ya, Marema ya. doakan saja. Doakan saja. Biar Bulan Marema. Ramadan Marema ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Ya, Mas Taufik kangen sebetulnya Saya kemarin. juga kangen juga. Iya. Dia Saya tanya kangen cerita sepatu hilang. Itu Lebaran. episode berapa ya cerita sepatu hilang? ya? episode 1 itu. Episode 1 ya? Tapi ngomong-ngomong puasanya lancar kan? Alhamdulillah insya Allah ya. Alhamdulillah. Karena kita tidak tahu ya kalau puasa menahan lapar dan haus itu kita insya Allah. Bisa lah ya. Tapi emosi terkadang ini touch ya. Apalagi ini tadi kan kita lagi ngobrol-ngobrol masalah pahala ya. Pahala apa saja yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Dan Insya Allah. apa saja yang menjadi pahala dan apa saja yang tidak menjadi pahala. Iya, Benar. betul. Meskipun Seperti ini tidak ada di pertanyaan, belum ada di pertanyaan di depan. Tapi saya pengen yang simpel dulu lah, seperti Simpel. biasa ya Aduh, Ustadz. siap. Pahala itu sebenarnya apa sih? Ini nih, ini memang konteks yang jarang dibahas ya. Iya. Gitu. Ada orang yang tahu kalau misalnya dapat kebaikan, oh Allah bakal begini gitu. Iya. Padahal jumhur ulama mengatakan kalau saya ngambil dari kitab Ihya Ulumuddin, Hmm. Imam Ghazali mengatakan bahwa pahala itu adalah imbalan agung, Imbalan Allah. imbalan agung dan nggak cuma ngebahas imbalan, tapi ada konektivitas antara hamba dengan Khalik. Itu disebut pahala.
simpelnya seperti itu. Hamba dengan Khalik ya. Ya, ada konektivitas ketika kita berbuat kebaikan, bukan yang tadi, misal ada seseorang, misal AA ngasih apa nih ke Nino gitu. Iya. Tapi di belakang Nino, gembor-gemborkan ke orang banyak. Wah, Nino gua kasih gitar nih, gua kasih pick dari Jerman nih. Yang Nah, tadinya harus jadi pahala, Betul, malah jadi bentuknya jadi ria. 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 Betul, berarti Betul. ria ya. Luar Betul biasa. ria, Pik. Jadi sebetulnya pahala ini sistem poin atau bukan ini? Nah, ini nih, Halid, Halid, Walid, kan udah nggak Walid sekarang. Iya. Biasa aja ngomongnya Oh dia. iya. Dia sistem poin. jadi kalau pahala itu menurut Imam Ghazali itu tidak dikatakan poin, tapi merujuk kepada konektivitas antara hamba dengan Al-Khaliq. Nah, standarisasinya begini, pahala itu seperti kita berbuat dosa, gitu. Takaran, punten kalau kita mabuk, Oh. gitu. Ganjaran yang terjadi di dunianya adalah mabuk, oleng, ngobrol kemana aja. Oh ya. Tapi kalau pahala, judulnya karena konektivitas antara hamba dengan Khalik, wujudnya ketenangan. Ketenang. Masalah pointingnya nanti di akhirat. Oh nanti di akhirat. Ya. Di Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan seperti itu. Ah, luar biasa ya. Pasti sudah terjawab ya. Iya. Pahala tuh ternyata sesederhana itu ya. Betul, tapi karena mungkin apakah karena terlalu sederhana tersebut kita sering menyepelekan pahala? Itu. Betul. Betul kan? Karena kan notabene manusia ini terkadang percaya dengan sesuatu hal yang didapat itu ketika ada bentuknya. Ada wujudnya. Ada wujudnya gitu. Misalkan Aopik misalnya senyum. Itu pahala. Wujudnya senyum, murah, ramah. Hal kecil Hal senyum kecil saja senyum. ya. Oh, jadi pahala ya. Dan ada juga pahala yang Saya biar dapat pahala ke penonton dong. ya Boleh nggak saya senyum? boleh dong. Boleh. Dan majelis seperti ini pun terbilang dalam majelis pahala. Majelis pahala. Luar Iya. biasa. Walaupun konteksnya modern, tapi inilah majelis yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah. Ketika di sebuah tayangan ada muatan-muatan yang membesarkan tentang ibadah, kebaikan, muamalah, dan sebagainya. Nah, kalau saya pribadi mengambil simpelnya perkataan Imam Ghazali, pahala itu adalah imbalan agung dan bukan hanya membahas tentang imbalan, tapi konektivitas keterjalinan hati antara hamba dengan makhluk. Luar biasa. Itu pahala. Masya Allah ya. Nah sekarang Luar saya pengen biasa. dapat pahala nih ya. Boleh. Jadi Ustadz kan tadi sudah menerangkan dalam satu pertanyaan Berini saja kalau ya. dipanggil Ustadz. Nggak apa-apa. Ini Siap. baru satu pertanyaan kan. Siap. Daripada nanti dicacar dengan beberapa pertanyaan lagi. Iya. Diminum dulu biasa Waduh, dapat minum pahala dulu. dong. Ini Udah dapat lama pahala nggak nggak? dapat Yoms kopi. Iya dong. Saya Coba juga dulu. mau. Sekarang ini varian baru. Oh, ini apa rasanya? Varian baru rasa apa ya itu ya? Rindu yang tak terlupakan Coba gitu. dirasakan saja. Coba ya. Dinikmati saja. Sob. Ditampi sadanya. Iya. Mangga. Wah, ini rasa surga. Rasa surga. Nah ini Waduh. kalau misalkan memang rasa surga ada di sini, saya mau itu aja. Oh yang ini aja. Boleh tukeran aja, sweet saja. Cuma saya belum gosok gigi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, paling bau jagong. Alhamdulillah. Ini saya menawarkan kebaikan juga ini pahala. Ini kebaikan. Dan bahkan di jumhur ulama mengatakan lebih baik memberikan minum kepada orang yang kelaparan daripada berumroh 10 kali, 20 kali, 30 kali. Oh gitu ya. Oh, begitu ya. Itu sedetailnya Allah menjadikan kebaikan walaupun sebutir biji zarah itu dihitung pahala. Oh. Insya Allah luar biasa. Jadi bahkan mungkin ya dari niatnya saja sudah dihitung pahala. itu. Pahala. Cuman beda. Kalau pahala itu niat misalnya. Saya mau niat nih, misal Pak Pici mau mengumrohkan seluruh tim kru di sini, niat. Tapi ketika mau berniat itu kemampuan secara material sudah ada, tapi Allah memanggil duluan. Itu Allah sudah catat sebelum krunya berangkat. Memanggil dulu. Pahala Bahaya itu. pahala niat untuk mengumrohkannya sudah didapat. Nah ini pahala ini akan kita bawa ke yaumil akhir Yaumil nanti, akhir ke nanti. akhirat. Yaumil akhir. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya, Pik. Tolong ditanya dong. Berbicara tentang akhirat, Pik. Ini Aopik lemes sekali ya? Ini lemes saya. Ini coba. Ini kayaknya puasanya Tanya tamat. baca mah nggak lemes kayaknya. Baca mah Mungkin nggak tadi lemes dong. sebelum sahur Qiyamul Lail. Oh. Kayaknya. Iya. Udah gitu udah mulai kuliah mulai. Iya dong. Oh udah ya. Iya. Udah ya. Kan bulan Ramadan ini. Nah jadi ada pertanyaan nih. Apakah pahala hanya berlaku di akhirat? Nah, ini nih masalah pahala ini kan
hak prerogatif Allah. Gitu. Ada satu pahala yang dia dikerjakan, maka di dunia pun akan terasa. Oh. Salah satunya senyum. Ada cash and carry ya. Itu tadi ya, senyum lagi ya. Senyum dulu dong. Senyum. Nah itu berurusan dengan hati manusia. Nah, ya, misal Aopik nggak kenal nih sama Om Amet, ketemu assalamualaikum senyum gitu, itu langsung didapatkan. Bahkan jumhur ulama mengatakan orang yang sering tersenyum dan mengucapkan salam, dia akan selalu diselamatkan dari para bencana, balai. Gitu. Itu di dunianya, kebayang di akhiratnya. Bertemu dengan yang maha pembalas baik kesalahan ataupun kebaikan. Sudah terjawab berarti ya, tidak hanya dibuat di akhirat saja ya pahala Tidak hanya di akhirat gitu. Berarti dunia dengan pun, dengan adanya pahala ini itu bisa membentuk karakter ya. Nah, Itu ya. wah ini bener nih calon khotib selanjutnya. Enggak kan ini saya nih Ya. menangkapnya begitu. Wujud nih ya. Ini langsung ke wujudnya. Bentuk wujud duniawinya dari pahala itu adalah akhlak. Akhlak. Ketika orang sudah di dalam dirinya pastabaqul khairat, ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, dia nggak mau kebiasaan yang bersifatnya antara hamba dengan Robnya itu terselip oleh orang lain. Bahkan zaman para sahabat itu, para khulafaur rasyidin itu paling duluan kalau bab kebaikan. Itu ditanya, Umar kamu punya apa? Punya gandum. Utsman punya apa? Saya punya kebun kurma. Tuh Abu Bakar punya apa? Punya 40.000 unta. Gitu kan. Bahkan dihabiskan semua. Pik, kita berbagi pahala, Pik. Oke, udah bilang. Nah, tapi gini. Saya baru mau. Bentar ini. Kalau udah ada bunyian gini biasanya ada sesuatu nih yang datang. Nih. Om Limbam. Biasa. Pokoknya mantap ini dari kaum mana nggak tahu. Siap. Aduh. Kaum Quraisy. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Ini tumben nggak bawa produk. Iya, saya habis sahur on the road. Gitu. Jadi produk yang saya bawa, sebelah sebentar, sini. bentar, saya biasa angle kanan, nggak di sini ya. Bisa angle kanan. Ya. Jadi hari ini saya nggak bawa produk. Kebetulan saya sahur ini berburu pahala. Berburu pahala. Iya, habis bagi Astagfirullah. produknya sahur on the road tadi di jalanan. Luar biasa. Luar biasa, biar dapat pahala yang luar biasa juga. Benar. Gitu. Nah, ini kalau diceritakan seperti ini bagaimana nih hukumnya? Hukumnya itu sangat dianjurkan. Nah, Jadi nggak ria ini. Berbulu pahala itu, jadi gini, efeknya seorang manusia itu ketika dia senang berbuat kebaikan, adrenalinnya tuh seperti Om Abed. Gua pengen nih ngerasain yang nggak dirasain orang lain. Ya. Nah yang terwujud dari bentuk pahalanya itu terrealisasi adalah tenang hatinya, bersemangat gairah hidupnya. Seperti itu pahala. Oh, luar biasa. Iya, Jadi ini tadi lesu-lesu menceritakan gini Bukan mereka. ini ya berarti ya. Ya. Lesu-lesu gini kenapa lesu-lesu gini? Biasa ini puasa Tapi tengah-tengah bentar dulu, ini pemburu tajil atau pemburu pahala? Pemburu tajil ini. Kan dari masjid ke masjid. Iya, lumayan lemes ini. Kayak gitu. Aduh. Oke, berarti begitu ya. Jadi pahala itu dia bisa membentuk karakter juga ya. Ya. Nah, misalkan tadi contoh hal paling kecilnya itu kan senyum ya. Senyum. Senyum. Kalau kita senyum sama istri orang pahala. Wah itu Mulai. bahaya, bukan pahala. Hah? Bahaya. Bahaya, ya. Bahaya. Bahaya. Tapi kan senyumnya senyum Membawa luka. tanpa sahwat. Ah, enggak, ini senyum syahwat. Ya itu udah nggak usah ditanya lagi. Kamu jawab pertanyaan kamu sendiri. Senyum ada kepengen. Senyum ada kepengen. Kamu udah punya jawaban kamu sendiri. Ya. Ngapain tanya ke Ustadz? Enggak, kan skip barangkali- pertanyaannya ke pertanyaan selanjutnya. Ilham. Jadi saya harus begini. Iya ya, harus gitu. Nggak Siap, apa-apa. gimana Om Ilham? Lihat ke kamera aja, Tas. Kamera yang mana pilih aja. Berpengaruh pahala terhadap hidup kita sekarang, Pak Ustadz. Wah sangat signifikan. Jadi kalau manusia beribadah tanpa mengetahui apa itu pahala, itu bagaikan seperti naik angkot tanpa tujuan. Contoh kecilnya seperti ini. Ini bekerja, punya atasan. Ketika bekerjanya leha-leha, terus masuknya seenaknya dewe gitu. Kira-kira atasan AA akan memberikan apresiasi yang bagus atau jelek? Jelek. Jelek. ya. Karena apa? One prestasi kan. One prestasi. Begitupun ketika hamba berlomba-lomba memburu pahala, Allah itu melihat konektivitasnya Abed, Ahmed, Aopik, Apici dengan Allah itu Allah punya takaran
yang berbeda. Sedetik pun ada riya di dalam hati itu menggugurkan pahala. Makanya di sini hadis Bukhari bab pertama, innama amalu binniyat. Dalam berbuat kebaikan itu harus dengan niat yang baik. Dengan niat yang baik. Segala bentuk perkara harus dengan niat yang baik dulu. Nah, itu Inna amalu biniyat. innama amalu binniyat. Innama amalu biniyat. Hadis Bukhari ayat 1. Ya kadang tipis juga sih sebenarnya kalau kita mau berbuat baik ya. Iya. Ada aja gitu yang Ada aja, benar. yang godanya tuh gitu. Iya. Berarti contohnya sekarang yang orang-orang yang ngasih tajil tuh, banyak yang dikontenin sama di video itu masuknya gimana itu? Kalau menurut pandangan saya secara umumnya ya, Ya, itu hal yang sangat lumrah. Untuk sekarang itu. Ya, untuk menarik magnet agar orang semakin tertarik untuk berbuat Oh, kebaikan. itibar ya. Itibar. Itibar itu. Itibar. Itibar. Mengambil contoh sampel. Itibar. Itibar. Iya, diberikan contoh ke orang lain Ya. bahwa ini Ya. kita sedang berbagi ya, kalian juga di rumah Ya. bisa gitu ya. Justru yang jadi konteks riaknya itu seperti ini. Misalnya Om Abed datang ke satu masjid bawa kolak 5 Ya. ember. ya. Nah tiba-tiba bikin status, wah kalau gua nggak ngasih kolak mereka nggak akan makan buka. Oh, Nah itu. gitu. Oh, ini mumpung masih ngomongin konteks ria, kalau kita memajang, kita sudah berangkat umroh, terus kita pajang fotonya di ruang tamu, apakah boleh itu Ustaz? Kalau pribadi saya, secara pribadi ya, Iya. ambil umumnya saja gitu. Itu sebuah kewajaran. Kewajaran Ya, itu ya. sebuah kewajaran, tapi jangan terlalu berlebihan. Alhaqumut takasur. Kan? Oh ya. Itu Allah tuh nggak suka bagi orang yang berlebihan. Gitu. Jadi ya seyogianya kalau kita ingin menjaga perasaan orang lain, ya ada baiknya kalau orang yang tawadu, dia akan menyimpan segala bentuk perkara kebaikan yang dia perbuat. Iya. Maksudnya kan kayak ibadah haji, ibadah sholat, itu kan sama ya, ibadah juga ya bentuknya kan. Nah kayak misalnya kita pasang foto umroh, itu kan kelihatan tuh mau nggak mau kan. Nah kadang juga ada orang yang beralasannya seperti itu Nah, ya, itu. biar semua orang tahu kalau saya sudah haji dan Nah, umroh. Dan itu konteks seperti itu berhubungan dengan kolbun salim. Gitu. Makanya kalau kita tadi ini mengambil perkataan jumhur ulama. Jadi jika kita ingin menutup daripada kebaikan kita dan hanya kita dengan Allah, makanya Imam Ghazali bilang konektivitas antara hamba dengan Allah itu sangat sulit. Ada aja kata Opik tadi. Jir orang teh geus umroh haji, kumanya supaya orang lain bisa menghormati dan bisa panggil hak. Kadang nggak ada niat itu juga Iya. suka terbesit. Sudah sebenarnya. terbesit. Dan itulah iblis. Iya kan. Pahala Iya benar, coba. pahala itu akan ketika manusia berbuat kebaikan, iblis tuh paling gak suka. Iya, benar. Makanya dikirimlah utusannya. Siapa nama iblis? Setan yang diutus untuk menggoda niat daripada Oh manusia. siapa tuh? Ajajil. Pici Bukan, beda. Wah. bisa jawab nggak? Pici bisa jawab nggak? Pici bisa jawab nggak? Banyak, Bukan namanya Pici, bukan Pici Banyak. bisa jawab. nggak? Kalau setan yang disuruh untuk mencekcokkan antara suami dan istri namanya dasim. Dasim. Oh ya. Pernah dengar saya. Ya, wasnan. Ya, ya. Ada Dan dasim tuh yang di teman-temannya. Street Fighter ya. Nah, Dasim. dasim. Ya. Oh, dasim beda. Yang panjang Itu yang tangannya Dasim. panjang. Beda itu. Cuman jadi keinget ini ya, era-era 90 udah Iya, dasim. itu mah terlalu kolot sekali saya juga. Dasim. tuh. Iya, benar. Beda. Ya Jadi- tapi kan gini Pak Ustadz, ini teh lebar juga kan, kita udah jauh-jauh pergi ke Mekah ke sono atau minimal story atau di IG Ya. gitu. Nah, itu ya jadi, Allah, alhamdulillah. apa ya? gitu. Kalau dari Pro pribadi dan kontra jadinya ya. ya pro kontra. Jadi yang pahala itu kata Imam Ghazali adalah imbalan yang sangat agung. Judulnya tuh ya di Ihya Ulumuddin tuh. Kenapa dibilang agung? Karena memang penuh perjuangan. Contoh umroh dan haji pun itu penuh perjuangan, baik materi, jasa dia, terus rohani. Gitu. Makanya ada mabrur, ada mandul gitu ya. Ada mabrur nih, umrohnya mabrur, hajinya mabrur. Tapi kalau yang haji umrohnya nggak mabrur, kelihatan dari akhlaknya. Makanya pahala ini salah satu bentuk dari pahala itu adalah membentuk karakter. Jadi percuma umroh dan haji, tapi ketika pulang ke Indonesia, ke tanah air akhlaknya kalian mukiripu gitu. Nah, ngomongin Agung tadi kan, ya. Agung Sulaksono. Bukan. Pak Ustadz setuju nggak kalau sebagian orang banyak yang bilang kalimat Gusti Nu Agung? Kalau saya sendiri nggak setuju. Karena Gusti mah nu salarea lain nu agung wae. Gitu. Itu harus dijawab Gimana? pakai otak kanan. Iya itu pakai otak kanan. Bener.
Betul kan? Betul. Yang sararea kan Gusti mah kan Udah panjang agung mah nu gustinya. Nah, Agung nu Gusti. Gusti nu Agung. Tapi Gusti mah nu sararea. Ya, Gusti Tapi mah Agung sararea mah nu bukan Gusti. nu Agung. Agung mah nu gusti. Betul. Itu mah itu sebab akibat Sangat membingungkan ya. kata sambung itu mah kata sambung dari Sunda. Iya. Namanya. Coba Gusti Agung langsung Gusti sok. Agung. Ya. Tunggu udah make nu. Nah, lu langsung. Iya. Nu di situ kan yang maha kan? Ya. Gusti nu Agung, Gusti yang maha. Iya, Agung. Besar. Sebetulnya Agung. pertanyaan seterusnya mah bukan yang itu. Iya. Ada Mang Abed ini pertanyaan Oh. Mang Abed ini Ya, ya. sebenarnya. Nah, kalau kita tidak langsung merasakan hasilnya, apakah pahala itu tetap ada? Pahala itu zariah akan selalu ada. Bahkan dari ujung rambut tumbuh, dia akan senantiasa mengikuti kita. Itu makanya ada cara penggemburan pahala. Penggemburan teh di gimana? Mau tahu? Gemburkan. Mau tahu? Mau tahu saya. Jadi cara merawat pahala itu agar tidak sirna, salah satunya di bulan Ramadan. Pas tabikul khairat lah. Om Abed, musisi nyiptain lagu. Om Abed, Ya. musisi nyiptain lagu. Tapi ada sela-sela di mana teman-teman Abed nggak tahu. Om Abed menangis. Memohon ya Allah kekalkan hidayah, kekalkanlah pahala. Allah lebih suka yang kayak gitu. Dan ketika Om Abed berhenti dari aktivitas membuat lagu, berkesenian, Allah lebih mencintai hal seperti itu. Itulah pahala. Gitu. Luar Itu biasa. digemburkan tuh dengan cara Digemburkan dengan kita berdoa, menangis, ya Allah. Mintalah kekalkan hidayah, kekalkan pahala. Gitu. Dan kenapa Allah tutupi pahala itu dihijab? Kalau Om Med ngasih minum ke Nino, bentuk pahalanya kotak, prisma, segitiga atau apa? Nggak tahu. Ya, Nah nggak iya, tahu. masalahnya dari kecil kita nggak pernah tahu ya Iya. kan bentuknya. Dan itulah Apakah pahala goib juga? Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Perkara yang goib gitu. Jadi perkara itu tuh hanya Allah dan hambanya. Begitupun seperti berbuat dosa. Iya. Mohon maaf lahir batin, misal Pak Pici menjinahi anak orang. Ya Allah, Ci, Ini kan- dinyangka. Auzubillah. Amit-amit ya. Amit-amit itu. Amit. Oh, Atau jangan Omang Pici, misalkan si Si tutup Fulan. termos. Tutup Fulan. termos. Si tutup termos itu menjinahi anak orang. Di depan baik. Di lingkungan belakang kita berisik. Di belakang berisik. Oh, itu lagu Di depan baik, di Kok belakang orang munafik? berisik. Dasar Begitulah. manis so asik. Mau dilanjut nggak? Boleh. Nah seperti itu. Jadi ketika si tutup panci itu menjinai orang, dosa. Dan dosa itu nggak ada yang tahu bentuknya seperti apa. Tapi bisa dirasa. Mabuk bisa dirasa. Ya. Iya bisa. Menjinahi anak orang. Bisa. Bisa. Ya. Ataupun perkara-perkara buruk apapun yang dilakukan oleh seorang manusia. Hanya dirinya yang tahu dengan Robnya. Begitupun pahala. Nah, makanya kenapa Nino bilang tadi innama amalu binniyat, agar pahala itu terus menempel di badan kita, tubuh kita dengan senantiasa memperbaiki niat. Namanya tasyihun niat, Tasyihun. perbaiki niat. Arti niat juga itu panjang banget. Hmm. Jadi meninggalkan pernak-pernik bentak-bentuk keduniawian demi mendapatkan pernak-pernik yang Allah janjikan. Itu niat. Saking jeronak itu. Ngerinya. Ngeri. Berarti kia Kang Nino setuju tuh lamun aya peribahasa lakukanlah sembunyikanlah kebaikan Mm-mm. sebagaimana kamu menyembunyikan Dosamu sendiri. dosamu sendiri itu. Setuju. Setuju itu ya? Dan realitanya di sekarang ini jarang orang yang bisa. Oh jarang ya kan? Karena tadi kan timbul pertanyaan, gua kasih kolak nih ke satu majelis taklim, tapi kita bikin foto, bikin snapgram atau ibaratnya feed dan lain sebagainya gitu. Nah di situ setan tuh paling jago ngobok-ngobok. Makanya pernah ketika kita ingin berburu pahala, niatlah yang baik. Kalau niatnya sudah satal dengan tujuan murni karena Allah, nikmat, bahagia seperti Om Abed. Wah energinya nambah nih. Besok masjid yang mana ya yang harus gue Nikmat ya. datengin? Betul. Nah, berbicara tentang kenikmatan juga ada satu ayat yang menerangkan bahwa fabi ai ala rabbikuma tukaziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan itu kan? Iya bener, ngomongin nikmat. Itu surat Ya. apa? Itu surat Ar-Rahman. Benar. Dan diulang-ulang Berapa kali? 17. Mungkin ya. Bener, luar biasa. Ya, itu pada memang. saya nebak. Ya, ternyata saya dikasih kenikmatan sama Allah sama untuk Allah. mengingat itu. Nah itulah wujud pahala. Wujud Allah pahala. memberikan ma yuridillah yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah kehendaki kebaikan, maka Allah pahamkan agama. Alhamdulillah. Itulah bentuk pahala. Nanti besok di sini ya. Saya yang di situ.
Saya cuma apa satu ayat itu aja. Yang penting satu ayat sampaikan saja ya. Benar, balagu ani walu ayah. Balagu ani walau ayat. Ya, kalau sampaikan kata- satu ayat saja. Kalau kata Ustadz yang kemarin tuh apa? Kejarlah dunia seakan-akan kita besok akan meninggal. Nah, itu Ustadz yang Ustadz yang kemarin tuh. Ada tuh yang- kemarin yang Ustadz. Walid. Hah? Yang giginya bolong. Oh bukan, yang lengkap Oh, yang giginya dari mah. Timur Tengah itu. Iya. Iya ada. Saya Enggak, ngefans Timur sama itu. Tengah. Ngefans ya. Negeri jiran. tapi betul itu kejarlah dunia. Betul. Oh, Itu mahfudoh. Mahfudoh. Gimana sih bahasa yang benernya itu? Ya itulah. Kejarlah dunia seakan engkau akan hidup selamanya. Ah. Tapi berbenahlah seakan engkau akan mati besok. Gitu. Itu sangat apa ya? Sangat famous banget lah di zaman ya. itu. Itu quotes zaman Nabi ya. Iya dong. Quotes luar biasa ya. Iya luar biasa. Nah, kayak, dari tadi kan kita ya, bertiga biasa di nanya. luar Sekarang gitu. coba dong Ustaz Iya, yang ditanya. mungkin Tanya ke saya Ustadz. akan Lain sedikit- berat wae nanya. Antu, Jadi soalnya mana udah ya? masuk segmen 5 mah biasa suka agak-agak Berat. berat. Kayak Cik, Mas contoh Cik. misalkan kita kan berbuat baik ya. Kita berbuat baik, mengejar pahala. Kan kalau misalkan kita kayak ke orang-orang mah apa ya istilahnya, kalau kita berbuat baik karena ingin pahala, itu tuh masih bisa dikatakan ikhlas atau enggak? Normal. Gitu. Karena kan ada nih kita pengen ngejar berbuat baik, tapi kan kalau orang mah bilangnya gitu ya, oh teh ikhlas mana mah gitu ta. Nah, tapi kalau di pahala itu gimana? Ya, makanya gini kata Nino diulang lagi ya. Mm. Untuk kita bisa mendapatkan pahala itu yang pertama apa tadi? Niat. Perbaiki niat. Perbaiki niat ya. Jadi jangan dibesarkan makhluknya, Ahmed. Jadi besarkan Allahnya. Ya Allah, saya memberikan minum kepada Nino ini semata-mata saya ingin disenangi oleh Engkau. Nah, dengan berbisik seperti itu, walaupun ibaratnya kita bingung untuk merangkai kata-kata, Allah sudah tahu. Gitu. Makanya suatu kenormalan apabila kita bekerja ingin finansial yang baik. Begitupun dalam ibadah kita pengen memetik nanti di akhirat yang baik. Tapi pertanyaannya ketika kita diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tatakun ya seperti di ayat Al-Baqarah 183. Iya. Dan sekarang bulan Ramadan. Benar enggak nih kita berpuasa tuh untuk semata-mata mengikuti perintah Allah atau pengen hanya kelihatan soleh di hadapan makhluk seperti itu. Nah, makanya la'allakum tatakun. Berarti poinnya adalah yang merusak keikhlasan itu intinya adalah ketika kita mengharapkan pujian. Nah, Itu ngerusak gitu ya Iya. berarti ya. kan seperti logikanya tamsilnya seperti ini. Kalau orang santri bilang Hmm. nyamuk mati itu karena tepukan. Tepuk tangan. Manusia itu mati karena pujian. Pujian. Karena orang semakin banyak memuji itu sebenarnya ujian. Oh, bukan Iblis- pujian ya, iya. ujian. Pujian dan ujian gitu. Jadi orang yang haus dengan validasi, pujian. Validasi. Allah bukan lagi ngebahas tentang pahala, tapi Allah lagi nyeleketek. Wah, aing diuji. Gitu. Nah, Kasarnya seperti kalau itu. misalkan konteksnya kayak ada berbagi nih ya, misalkan udah tidur di hotel nih, berbagi, selapin uangnya 100.000 di bantal, terus diposting gitu ya, wah saya udah nyelapin nih buat orang siapa yang beruntung gitu ya. Itu bagaimana menurut Nah, Ustaz itu. Kenapa? mengejar viewers gitu Nah, misalkan, nah, itu mengejar viewers, misalkan ini contoh, Oh. contoh, ini kan Contoh. contoh, ini enggak ini contoh. Contoh, konteks yang sering terjadi lah ya. Gitu. Makanya saya sambung lagi perkataan Imam Ghazali. Ustaz, ini ada sedikit jawabannya yang bagus. Bener, saya tadi bilang, aduh badan gak enak. Tapi Pas banget. didengar kok. Tapi ini bukan sponsor ya. Tolakan. Ya. Jawabannya yang bagus ya. Siap. Jawaban yang bagus. Jadi saya sambung lagi nih di Ihya Ulumuddin karena kalau baca Arabnya panjang. Gitu. Saya translate ke bahasa Indonesia aja ya. Jadi pahala itu berkaitan dengan keikhlasan. Yang namanya keikhlasan itu bahasanya antara bahasa ketuhanan. Makanya saya tanya, kenapa di surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata-kata ikhlas? Gitu. Nggak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Judulnya Al-Ikhlas. Di mana tuh letak keikhlasannya? Nah, Imam Ghazali mengatakan pahala itu seperti apa ya, mata uang ada kiri ada kanan. Kalau pahala itu pasti ada keikhlasan. Nah, keikhlasan di sini Imam Ghazali mengatakan adalah menjauhkan perkara syahwat dan keduniawian. Syahwat itu bukan masalah tentang hubungan, tapi rasa ingin validasi, ingin ini, ingin itu. Sesuatu banyak ya. Sesuatu Ingin banyak. diakui ya. Ingin diakui gitu. Makanya kalau saya pribadi karena bergerak
sebagai penggiat seni, saya selalu bilang begini, ya Allah, saya berkesenian ini saya kasih ke engkau aja, mau orang suka atau tidak, mangga, itu hak prerogatif engkau, gitu. Tanpa kita minta judge ke orang gitu buat, ayo dong dukung kita gitu. Allah tuh yang gerakin. Soalnya capek ya. Capek, gitu. Pasti bakal capek. Makanya harus penting adanya keikhlasan ini. Iya. Oh ini saya juga pernah nemu ini Mas Nino. Ya selama saya berkehidupan di dunia entertain ya. Contoh misalkan ada satu orang dia hire tim, kemudian di kemudian hari dia tuh berhasil kan. Berhasil nih menjadi seorang entertain ternama lah. Terus tiba-tiba dia bilang, oh ini orang-orang ini kalau nggak ada saya mah wah nggak tahu itu jadi apa. Sudah dipastikan dia karirnya tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Jadi lemun cek Sunda mah ulah po kana purwadaksi. Purwadaksi apa itu? Gimana? Penonton ada yang tahu penonton? Purwadaksi. Jadi jangan kacang lupa kulitnya. Iya. Begitupun Allah sangat membenci orang yang seperti ini. Oh iya. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong. Kibir tuh sombong. Kibir yang gitu. Itu ada Mas Nino. Ada di sini. Nggak ada di sini mah. Bukan itu. Jauh. Ya, kemarin sempat ada obrolan hangat kita, Ya. obrolan kecil ya. Iya. Makanya ayatnya seperti itu. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah benci kepada orang yang kibir, sombong. Kibir sombong ya. Apalagi kacang lupa kulitnya. Betul. Iya. Berarti kita harus gimana nih Biasa ya? sikapnya? Karena kan Menyikapinya. Qadarullah ya, kita Menyikapinya, sekarang dipertemukan betul. lagi sama Ustadz, dia membahas tentang Iya. apapun kita gali ya. iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak tidak salah penafsiran karena memang gini manusia ini dekat dengan keduniawian karena kita hidup di dunia. Suatu kewajaran orang ketika berbuat baik ingin timbal baik yang baik juga kepada kita. Itu suatu Suatu kelumrahan. kewajaran ya. Suatu kewajaran. Cuman yang tidak wajar adalah kita ketika ingin berbuat baik niatnya supaya pengen dapat validasi yang 2 kali lipat yang diberikan. Gitu. Jadi kan berlebihan konteksnya dan pahala. Mungkin Marikat Rokib Atin juga bingung. Si itu niatnya mau nulungan atau bagaimana? Iya, tapi kan biasa orang kalau udah ditolong ngagaik gitu. Nah, itulah Kayak nolong anjing ujian. kecapet gitu. Itu ujian itu ya. Makanya pahala diiringi dengan keikhlasan, Allah akan berikan ketenangan. Sebenarnya. Tapi kalau Ya, ya, terus. tapi kalau pahala diiringi dengan keduniawian, syahwat atau hal-hal yang tidak berbentuk kepada Allah, ujian hambanya dan ujian orang yang diberinya. Kaduhung orang diundang ku pici teh, gitu. Da geuning ngundang orang teh yang naik kumpul, tapi nggak naik orang tuh diundang deui. Wah bahaya, Etanya bahaya mata diundang deui engke mah. Gitu. aman eta mah. Makanya harus berkonektivitas. Niat perbaiki, keikhlaskan ikhlas disertakan sabar pun. Dalam berbuat kebaikan pun perlu kesabaran. Apa di situ Rasulullah mengajarkan kita ketika kita mau lihat memberikan kebaikan itu harus lihat orangnya. Seperti Harus ada lihat ayatnya orangnya. tentang kesabaran ada ya. Iya. Ina malu sobirin. Salah ya. Wasta'inu bisobri wassalah. Wasta'inu bisobri. Wassalah. Dan carilah pertolongan Ternyata lewat salah. salat dan Nah, sabar. tolong kalau ada yang salah dibetulkan ya sama penonton. Ini kebetulan Ustadznya sudah paham betul tentang ayat-ayat ya. Jadi mohon maaf Enggak kalau juga ada sih. kesalahan di tetap Milik ya, kita. milik kita ya. Kita Ya. insya Allah. Contoh sekarang ada pertanyaan ya. Ada. Saya sedikit nih ya. Boleh. Sedikit. Siap. Sedikit Mas Nino. Oke. Contoh saya kira-kira di hidup saya banyak nih pahala. Karena sering berbuat baik. Waduh. Gila, mantap ya kan? Mantap dong. Keren. Banyak nih saya pahalanya. Respect. Saya sumbang ke Mas Nino. 5 biji jaro misalkan gitu. Itu bisa nggak tuh? Pelit banget Ya, biji jaro. kayak ngasih pahala ke orang lain tuh bisa nggak itu? Oke. Pahala ini gini lah ya mungkin konteksnya. Apakah pahala ini bisa menurun kepada orang-orang yang mau kita pilih? Iya. Gitu. Misal Mang Pinci pahala umroh. Contoh amit-amit nauzubillah min dzalik. Orang tua masih ada, Insya Allah ayat 1 nggak ada. satu nggak ada. Bisa diniatkan ya Allah saya berangkat umroh untuk pahala kepada orang tua saya. Itu bisa. Begitupun Om Abed, saya memberikan makanan untuk orang-orang yang berpuasa, saya hadiahkan kepada almarhum ibu saya. Atau misalkan ibu dan orang tuanya udah meninggal, itu Ya. bisa. Tapi pahalanya tetap utuh. Utuh. Jadi seperti gini nih, Enggak berkurang yang Nggak tadinya berkurang. satu jadi setengah. Iya. Karena diberikan ke ke orang yang sudah meninggal ataupun rasa kadedeh Iya. sebagai anak, itu tidak akan berkurang. pahalanya tidak berkurang, bahkan yang didoakannya Ya. mendapatkan pahala Ya. meskipun sudah tiada. Betul. Oh, luar Makanya biasa. orang tawasul
suka mengucapkan ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wajhihi wa dzurriyyatihi wa alil baitihil kiram saulillahi lahumul fatihah. Itu kan orang-orang yang tawasul nih. Itu mereka berdoa kepada Allah semoga fadilah dari ayat-ayat yang dibacakannya itu sampai kepada orang tua yang telah meninggal. Luar biasa ya. Artinya apa? Sharing pahala itu. Sharing pahala. Mungkin Anda muridnya Om Walid yang kemarin ya? Iya, kemarin saya ini masih ketularan. Jenius Ini sekali. tapi dedegannya hampir sama ya, Sinta-Sintanya ya ada lah. Samina wa Seger, atona seger. berarti. Samina wa atona. Baik, Seperti berarti sangat luar biasa ya, pahala ini tidak bisa kita sepelekan walaupun tak terlihat ya. Sedikit lagi nih, saya sangat energi kalau bab pahala. Percaya nggak kalau channel Kenyat Panjapa ini bisa jadi amal jariah untuk anak, istri, umat Amin. seluruh dunia? Insya Allah, Percaya? amin, percaya. Kenapa bisa percaya? Karena yang kita lakukan hanyalah kebaikan. Nah itu ketika Rasulullah ditanya oleh Rasulullah di dalam majelisnya ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki harta, aku tidak memiliki cukup finansial seperti yang lain. Ibaratnya para sahabat tuh ya untuk makan tuh baru sesuap lah. Gitu. Ya. Pas-pasan. Pas-pasan. Aku ingin bersedekah. Bagaimana? Makanlah olehmu nasi itu dan hadiahkanlah kepada orang-orang yang kau cintai. Kebayang teh eta sasomot sangu dihitung sabaraha hiji butiran-butiran nasinya itu sampai Rasul memberikan spirit kepada para sahabat walaupun secuil nasi pahalanya akan mengalir. Secuil tuh bayangin. Gitu. Meskipun dimakan sama kita dan niatnya untuk orang lain. Luar biasa ya. Merinding saya kalau udah bahas pahala. Asli itu ternyata sebegitunya ya pahala. Dan konteks pahala tuh gini, Mang Isyan. Pahala itu sekecil apapun Allah akan perhitungkan. Begitupun kita berbuat kesalahan, keburukan. Di dunia didapat ajab, di akhirat pun dapat siksa. Aduh karunya. Dan pahala pun sekecil apapun dibalas, di akhirat pun akan abadan abada. Itu. Kekal ya. Kekal. Pahala itu tidak akan pernah berkurang, tapi pahala itu bisa terbakar oleh perbuatan buruk. Salah satunya di bulan Ramadan. Kita pahala Quran, sholat tarawih jalan, sholat fardu jalan, tiba-tiba ya tadi ria, ngomongin orang lain, menggunjing, namimah, itu ya? adu domba, gugur, membakar semuanya. Wah, nauzubillahi min dalik. Pahala kita juga nggak seberapa gitu kan ya. Ya mudah-mudahan lah kita berlomba-lomba dalam kebaikan agar pahala makin menggunung. Ini juga buat penonton yang di rumah, mudah-mudahan dari suguhan yang telah kita bahas tadi ya dengan Ustadz ya, ambil yang baiknya, mudah-mudahan jadi pahala jariah buat kita semua. Ya. Tapi apabila ada yang jelek-jeleknya jangan diikuti. Undur makola wala tundur mankola. Ya, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Seperti Betul. kita ke masjid ya. Ya. Itu misalkan ada sendal bagus, kita bawa semua ada Ini kan kan gitu. itu boleh nggak gitu Nggak kan? boleh itu mah. Oh itu nggak Dikebukan boleh, bahaya. nggak boleh ya. Ternyata bukan itu konteks Iya, ambil betul. baiknya buang buruknya itu bukan ya. Baik, tidak terasa ternyata sudah Ya, kita 3 ambil menit ini closing statementnya. posting Ya. statementnya kita Closing bacain stat- dulu ya. Boleh. Mana? Nggak ada di saya closing Oh, statement. tidak di sini ternyata. Dan minum dulu. Iya. Terima kasih Om Skopi. Oke, boleh silakan kameranya. Ya, jadi pahala itu apa? Oh, ini ya. Jadi pahala itu apa? Ia bukan sekedar angka tak terlihat. Ya, ia adalah sistem keadilan dan kasih sayang Tuhan. Ya, kasih sayang Allah. Nah, ia memastikan tidak ada kebaikan yang hilang. Ia menjaga manusia tetap berbuat baik meski sendirian. Ia membentuk karakter, kesabaran, dan integritas. Masya Allah. Mungkin kita tidak selalu melihat hasilnya hari ini, tapi setiap kebaikan tercatat. Tercatat. Dan mungkin yang paling indah dari pahala ini adalah ia mengubah cara kita melihat hidup. Masya Nah, dari sekedar bertanya apa untungnya bagi saya, menjadi apa nilai kebaikan yang bisa saya tanam hari ini. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Berarti Nah, baik. Kalau begitu, ini episode yang luar biasa tentang pahala ini pahala. sebetulnya masih Panjang banyak yang ya. kita ingin sampaikan dan kita gali lagi. Tapi sayang karena waktunya juga terbatas. ya mau sahur bentar lagi. Kita ya. sahur Kita buat masuk teman-teman sahur. semua. Oh iya udah 1:30 ya. Iya, sudah Ya, dua. ini nggak kerasa. Kita kan butuh masak dulu, prepare dan lain-lain. kan, ya. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di Kenyet Pengajian Ngaji yang fun Di bulan Ramadan. Di episode selanjutnya. Mari kita berpuasa
berpuasa, kita berpuasa, menjaga iman dan takwa, menjaga iman dan takwa, menahan lapar dahaga, menahan lapar dahaga, dan juga godaannya. Mari kita berpuasa, mari kita berpuasa, menjaga iman dan takwa, menjaga iman dan takwa, menahan lapar dahaga. menahan lapar dahaga. Kita saling menjaga. Panturun. Ayo kita berpuasa, menjaga iman dan takwa, menahan lapar